Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Pondok Pesantren Al Mubarak Dukuh Goipang RT 2 RW 1 Telogorjo Wonosalam Demak. Pada dasarnya segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Seumpamanya ada sesuatu yang sulit, maka bersama dengan kesulitan itu Allah memudahkan. Bagaimana yang terjadi dengan orang yang sakit, kakinya sakit kemudian tidak bisa berdiri? Saat itu juga Allah meringankan kita untuk sholat tidak harus pakai berdiri. Itu namanya inna ma'al usri yusra. Di saat ada orang fakir, pengen makan gak ada yang dimakan, pengen beli ini itu tidak tercapai cita-citanya gara-gara gak punya uang. Dan saat itu juga perutnya lapar, lambungnya kosong, kemudian diberi keistimewaan oleh Allah, sehatnya melebihi daripada orang-orang kaya yang dia tidak perlu berobat, tidak perlu ini itu. Dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makan nasi, bahkan nasinya sudah basi, tanpa lauk pauk, nikmatnya mengalahkan orang kaya yang makan di restoran. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan akan ada kemudahan. Di sini kami menyodorkan sebuah sistem metode namanya Arba'in. Arba'in ini artinya itu 40. Arba'in itu artinya 40. 40 yang dimaksud 40 ini adalah hitungan hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. 40 ini adalah hitungan hoki. 40 ini adalah hitungan hoki. Kebanyakan orang rata-rata ini keislamannya kurang sempurna, banyak yang munafik. Rasulullah bersabda, orang munafik itu akan difitnah oleh Allah di alam kuburnya selama 40 hari. Makanya jangan heran apabila tradisi Jawa ada bahasa namanya matang puluh, 40 hari atas wafatnya orang tuanya, atas wafatnya keluarganya. Karena selama 40 hari, bila mana orang yang meninggal ini adalah orang munafik, maka mereka akan didatangkan fitnah selama 40 hari. Kalau dia orang mukmin, didatangkan fitnah selama 7 hari. Makanya jangan heran dengan bahasa mitoni, 7 hari kematian. Di sini nih saya menyodorkan sebuah sistem arba'in. Arba'in ini artinya masuk kajian, selama 40 hari. Ini namanya arba'in. Coba kan isi kan. Arba'in ini jadi 40 hari. 1, 2, 3, 4 terus nyampe 40 hari. Ini tanpa libur. Satu harinya, setiap 1 hari itu kajiannya yang pertama adalah ba'da subuhi. Ba'da subuh. Ini 1. Nomor 2, ba'da subuh nyampe jam 8. Jam 8 nyampe jam 9 istirahat, kemudian jam 9 sampai jam 11. Kemudian kajian lagi jam 12 sampai jam 3. Kemudian kajian lagi jam 3, anggap saja jam 3.40 sampai jam 17.00. Kemudian kajian lagi jam 18 maghrib. Setelah maghrib
Jadi pada subuh, ini pada duhur, kemudian ini badal asar, kemudian badal maghrib, nyampe isya, kemudian kajian lagi isya, nyampe jam 9, jam 10, nyampe jam 12. Ini kalau kita melihat, ini tak beritahu sistemnya. Mungkin nanti panjenengan bisa praktekkan di rumah. Terus kerjanya bagaimana Pak Yai? Hidup ini yang penting itu makan cukup, minum cukup, uang cukup. Tidak harus bekerja. Ini santri saya ini nggak ada yang kerja ini. Nah dul gendut kayak kerjanya paling favorit tidur. Ayo cepet. Jadi ini satu hari ini kajiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. Satu hari ngajinya 7 kali. Bagaimana jikalau ada 7 kali 40? 7 kali 0, 7 kali 0 7. Berapa? Jadi 40 kali 7. 7 kali 0, 0. 7 kali 4 berapa? 28. Artinya sistem arba'in ini kajian selama 40 hari, itu artinya kajian selama 280 kali. 280 kali. Anggap saja 1 tahun. Coba kita bandingkan. 1 tahun, anggap saja 1 tahun ada berapa hari? 365. Anggap saja seperti ini. 365 hari ini, kalau di pondok pesantren ada ngaji jurumiyah semisal, itu 1 hari mungkin 1 minggu mungkin kadang 2 kali. Ada yang 3 kali. Alah, anggap saja 1 minggu itu biasanya hari Jumat kan libur, ya enggak? Anggap saja 1 minggu itu 6 kali. 6 kali, ini 1 minggu. 6 kali 4. 6 kali 4 berapa coba? 6 kali 4 berapa? 24. 24 kali 1 tahun. Coba 24 kali 12. Kali 12, 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, 1 kali 4 4, 1 kali 3 2. Berapa? 8. Berapa? 8 berapa? 2. Ini ada 288. Ini ada orang ngaji jurumiyah atau ngaji imriti atau ngaji alfiyah, setiap hari memang ngaji, cuma 1 hari 1 kali pertemuan. Itu kalau 1 tahun baru 288. Sehingga saya punya sistem arba'in ini yang pertemuannya 280. Keberhasilan 288 dibandingkan 280 walaupun 40 hari. Cespleng yang ini. Kalau nggak percaya buktikan.
Kenapa bisa yang cespleng ini? Jawabannya adalah khairul umur adwamuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling istiqomah. Orang itu kalau berjalan nggak pernah berhenti. Maka anggap saja 1 bulan nyampe di Jakarta. Bagaimana langkahnya orang yang pengen ke Jakarta kemudian mereka nggak berangkat? Sama-sama jalan tapi kadang berhenti istirahat, jalan lagi berhenti istirahat. Ini hasilnya akan cespleng yang 40 hari dilakukan selama 280 kali berturut-turut. Paham? Artinya panjenengan itu belajar sama saya 40 hari itu yang asli sama dengan 1 tahun panjenengan belajar sama saya. Padahal ini 1 tahun yang harinya 365. Ini setiap 1 minggu pertemuan 6 kali. Aku yakin kadang-kadang ustadznya ini juga udur. Dan aku yakin kadang-kadang muridnya ini pulang gara-gara panen. Dan aku yakin kadang-kadang ini muridnya ini kadang-kadang males juga. Kemarin hari Jumat bal-balan, setelah itu hari Sabtunya jengkol, nggak bisa ikut kajian. Sehingga kualitas 40 hari ini akan mengalahkan orang ngaji 288 kali. Kalau nggak percaya buktikan. Silahkan ada santri 2 bareng sekarang. Yang satu antarkan ke pondok pesantren Lirboyo atau di Sarang atau di Pelosok atau di mana itu pondok-pondok yang besar-besar. Sidogiri atau mungkin pondok-pondok yang besar lah. Al-Amin atau di Sumeneb sana atau mungkin di mana saja. 1 tahun mereka antarkan ke sana untuk belajar nahwu shorof lughat. Setelah 1 tahun sama santri saya hanya 40 hari, pasti akan ada bedanya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma 1, istiqomah itu akan mengalahkan 1000 keramat. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan seseorang itu akan mengalahkan keramatnya seseorang. Coba sini Umar. Sini. Sini. Nah, ini pesertanya kajian Arba'in. Nama kamu siapa? Umar Sono. Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namanya Umar ya. Kelas berapa? 1 apa? SMU, SMK, Aliyah. 1 apa? SD. Apa? SD, 1S. SD umurnya berapa? 5 tahun. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Ini si Umar ini umur 5 tahun ini. Apa kalimat? 1. Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Bejaan. Huruf. Nama, tidak bejaan. Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Sebutkan. Arin, rajin, huruf, nadlan, tidak. Apa tanwin? Hurufnya B. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan. Nama tanwin, kata tanwin, kata tanwin. Contohkan. Yadin. Yang al contohkan. Alambu. Cer ada? 3. Sebutkan. Kata tanwin, dufle. Contohkan. Ismidin, robil alamina. Huruf cer ada? 19. Sebutkan. Milan, lafi, rupa, kapla, wawa, sampai, kesantakan, mundu, olada, sata. Apa faedahnya min? Tidak. Ila. Dia. An. Joya. Ala. Tila. Fi. Livia. Ruba. Ternyata tasir. Wawu ruba. Ternyata tasir. Ba. Istana. Kaf. Tasbih. Lam. Milki. Wawu kosam. Kosam. Tak kosam. Kosam. Tak kosam. Kosam. Mut. Livia. Mundu. Livia. Khola. Zina. Ada. Zina. Hasa. Zina. Hatta. Koya. Apa mudok? Susunan pertama dari Dava. Apa itu pak? Susunan
mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Musnad ilaih ada? 6. Sebutkan. Fa'il naibul fa'il mubtada kana wa awatiyah isimnya inna wa awatiyah maf'ul bi namanya dan wa awatiyah. Ada berapa nida? Apa nida? Panggilan Ada berapa huruf nida? 10. Sebutkan. A ya wa ayat wa. Kalimat isim ada berapa? 2. Sebutkan. Murab mabni Apa murab? tidak bisa berubah. Murab. Tidak berubah. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Pinter ini. Tepuk tangan. Ini namanya sistem. Jadi ini istiqomah sistem itu akan mengalahkan yang tidak pakai sistem. Kalau zaman dulu kita ke Jakarta harus 1 bulan 2 bulan. Dengan sistem kemudian cukup 12 hari menggunakan udah 12 hari menggunakan mobil lewat Pantura. Kemudian ada sistem lagi namanya jalan tol, cukup 5 jam nyampe Jakarta. Kemudian ada sistem lagi naik pesawat 1 jam. Kemudian ada sistem lagi pakai HP. Ada sistem lagi pakai HP. Nih. Pakai HP. Sekali pencet langsung seketika. Halo gitu. Sekali pencet SMS-nya, WA-nya, inbox-nya langsung ke Jakarta. Tidak harus pakai lama. Ini namanya sistem. Makanya kiai kami Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekhina Abdul Wahid Yudi, beliau adalah santrinya Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Silsilah beliau lewat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau adalah yang menguasai sanad sedunia, kitab-kitab sedunia. Beliau Syekhina Abdul Wahid Yudi pernah mengatakan yang menjadikan cepat dan tidaknya pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah seorang guru yang profesional. Seorang guru yang alim, ilmunya itu sudah bulat. Ilmunya sudah bulat. Seorang guru yang profesional, yang alim, yang ahli menyampaikan ilmu kepada murid, pandai mentarbiyahkan, pandai memandikan kepada murid. Itu 1. Nomor 2 adalah seorang santri yang cerdas. Otaknya harus cerdas ya. Kalau otaknya gede ya sulit. Pak Yai, anak saya pengen saya khususkan ke tempat pancingan 40 hari Pak Yai. Oh ya. Kok anak kamu kok tertawa sendiri? Oh Pak Yai ini sudah gila 3 tahun. Ya nggak bisa. Jadi akalnya dakain wakil sen was dibarin buluaten. Otak si anak ini cerdas, selain cerdas sungguh-sungguh. Dan yang nomor 3 adalah sistem. Kalau masalah uang di pondok sini gratis bagi mereka yang tidak mampu. Panjenengan semua yang punya anak nggak mampu, panjenengan meragatinya, datangkan ke pondok pesantren Al Mubarak, tidak bayar sama sekali. Dan bayar sini Dut. Sini. Sebentar. Tak tanya alamatmu saja. Sini. Dut, sini. Sebentar. Ayo, sini. Dut. Sebentar. Sini. Khawatir kalau kameranya nggak muat, makanya nggak berani dia. Namamu siapa? Irfan. Kamu di sini bayar apa enggak? Tidak bayar. Ada syariahnya? Kamu di sini bayar syariah enggak? Enggak. Yang keras, jangan sambil nangis. Kamu di sini bayar pendidikan? Enggak. Kemudian bayar kiainya enggak? Tidak. Gratis semua ya? Gratis semuanya, enggak ada bayarnya ya?
Nih, ini contoh kecil santri yang memang di sini kalau umurnya 13 tahun gratis semua, tidak perlu bayar. Ya. Nih bawa pecinya Gus Dur. Jadi yang jadikan apa itu cepat itu yang asli gara-gara seperti ini. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Kemudian sistem arba'in ini, sekali ada orang mobil langsung matikan. Sistem arba'in ini coba perhatikan, yang menjadikan cepat pinter. Yang pertama itu ada seorang ustadz. Ada seorang ustadz. Anggap saja di sini ada orang 20 semisal. Jadi ini ada murid 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anggap saja 20 muridnya. Anggap saja ini murid 20. Ini semua kajiannya ikut sama ustadz ini semua. Kemudian mungkin ini sistem yang beda antara pondok sini ke pondok yang lain. Setiap 5 orang ini ada ustadz khusus. Jadi ini ada ustadz khusus. Ada ustadz namanya ustadz pembimbing. Ustadz. Ini. Jadi ini semua orang ini ustadz dan juga santri-santri ini ngaji sama saya. Lalu setiap 5 santri ada ustadz satu. Kemudian 5 orang ini ada ketuanya. Ini 5 orang ini yang paling pandai. Yang paling pandai anggap saja ini yang paling pandai. Ini yang paling pandai ini. Ini yang paling pandai ini sekaligus mengkoordinir teman-temannya dan sebagai ustadz di kelasnya, di kelompoknya. Jadi ini ustadz. Cuman ini ustadznya ustadz abal-abal ini, ustadz buatan. Tidak ustadz asli, tapi ustadz buatan. Yang membuat adalah ustadz ini. Kemudian 4 orang ini dikelompokkan lagi menjadi 2 orang. Ini juga 2 orang. 2 orang ini yang paling pandai disuruh ngajar temennya yang tidak begitu pandai. Ini ngajar, anggap saja ini yang paling pinter. Ini ngajar ini, ini ngajar ini. 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 Makanya sistem ini, sistem arba'in itu seperti sistem MLM. Jadi antara satu dan yang lain saling memikirkan. Antara satu dan yang lain saling memikirkan. Seperti contoh ya. Seperti contoh. Coba sini kamu. Ini ada santri umur 10 tahun. Siapa namamu? Ahmad siapa? Tok. Nah, ini namanya Ahmad ini. Ini Ahmad akan memimpin, mentekror, menanyai teman-temannya. Coba tanyain. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Tanda-tanda kalimah isim ada? Sebutkan. Apa tamrin? Ada berapa tamrin? Sebutkan. Contohkan. Silada. Sebutkan. Contohkan. Jadi ini anggap saja ini adalah tuanya orang 5 ini. Kemudian ini punya teman 4. Anggap saja teman 4 itu sini. Kamu. Sini.
Sini. Ayo sini, sini. Kamu sini, sini. 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 Kamu. Sini. Sini. Ayo. Sini. Sini. Kamu juga sini. Nih. Kelihatan semua ya? Jadi ini itu ketuanya yang akan menanyain orang 4 ini. Tanyain. Teruskan tadi. Apa itu? Ciraja, sukan, contohkan. Huruf ciraja, sukan. Apa padanya min? Ila, an, ala, fi, rubah, rubah, ba, kaf, lam, kosam, ba kosam, ta kosam, mud, mundur. Ini itu ketua kelas. Paham ya? Ini ketua kelas yang bertanggung jawab memandikan 4 orang ini. Lah 4 orang ini di kelompok-kelompok. Anggap saja ini kelompoknya ini. Ini kelompoknya sini, maju sini. Lah, ini kelompoknya ini. Ini kelompoknya ini. Kemudian di antara murid-murid ini yang paling pandai nanti disuruh untuk ngajarin temennya yang tidak pandai. Yes, anggap saja ini yang paling pandai semisal ini yang paling pandai. Jadi setiap hari ini bertugas untuk memandikan ini. Tapi ini yang memandikan ini. Anggap saja ini yang paling pandai, ini yang paling pandai. Ini bertugas untuk memandikan ini. Ini yang memandikan ini. Jadi ini yang memandikan Ustadz Ahmad ini yang memandikan Ustadz Ahmad ini, tapi ini yang memandikan ini yang memandikan ini. Kemudian orang ini kamu sini. Paham apa? Orang 5 ini di bawah naungan Ustadz Wafa. Jadi Ustadz Wafa ini yang ngajar. Jadi coba tanyain. Ayo, tanyain. Apa bedanya min? Ila, an, ala, fi, rubah, rubah, ba, kaf, lam, kosam, mud, mundur, khala, hatta, hasya, hatta. Apa mudaf? Apa idofah? Apa mudafilah? Ini kalau panjenengan memperhatikan pertanyaan ini Ustadz Wafa ini sama seperti pertanyaan saya, nggak ada perubahan. Jadi kalau saya bilang tanda-tanda kalimat isim ada berapa? 7. Sebutkan. Ini jawabannya sama persis. Jadi saya nanyain ini ya sama persis, ini nanyain ini ya sama persis. Bahkan ini tadi kan ketuanya, ini ketuanya ini ketuanya ini ketuanya ini. Semisal ya, ini. Coba. Pegang. Tanyain, apa mudaf? Apa mudaf? Apa idofah? Apa mudafilah? Ulangi lagi. Apa mudaf? Apa idofah? Kamu di sini. Terus lu apa mudafilah? Apa mudafilah? Mustaqilah ada. Sebutkan. Jadi ini itu si Ali ini menjadi ustadznya ini. Ini wajib hormat sama Ali karena setiap hari mengajar. Kemudian yang
Ini juga gitu, ini menjadi ustadznya ini. Nama kamu siapa? Andri. Siapa? Andri. Andre. Ini kok apa bajunya kok gini? Coba, nah dibaguskan. Nah, namamu siapa? Ardan. Ardan dari mana? Blora, coba tanyain coba. Apa mudaf? Apa itu Pak? Keras. Apa mudaflah? Mustadilah ada sebutkan. Apa tidak? Ada berapa tidak? Sebutkan. Kalau masih ada sebutkan. Apa murad? Apa mabni? Ya, cukup. Ya, caranya seperti itu. Paham Ustaz? Jadi caranya seperti ini. Jadi pada akhirnya antara satu dan yang lain, ini pada akhirnya saya kan ngajar ini, semuanya hormat sama saya karena saya ini kiainya. Begitu juga ini itu hormat sama ini karena ini ustadznya. Ini hormat, ini semua orang empat ini hormat sama ini karena ini ustadznya, ustadz kepala kelas. Ini hormat sama ini karena ini adalah ustadznya ini. Ini hormat sama ini sebab ini adalah ustadznya ini. Sehingga keilmuan akan lebih cepat gara-gara seperti ini kajian sistem arba'in dengan metode MLM. Hah? Dah, duduk. Paham kan ya? Ya, oke. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan menyampaikan materi-materinya. Pada dasarnya cara membaca kitab kuning itu sangat-sangat mudah. Cara membaca kitab kuning itu sangat mudah. Ada barangnya enggak? Hujan? Enggak. Mar, helmnya disediakan biar enggak hujan. Cara membaca kitab kuning itu mudah. Anggap saja ini ada kitab kuning. Anggap saja ini ada kitab kuning, semisal ini ada kitab kuning. Perhatikan. Anggap saja ini ada kitab kuning, kemudian kita pengen menjelajah dari kata satu ke kata yang lain, dari bab satu ke bab yang lain, dari pembahasan satu ke pembahasan yang lain. Yang pertama kali supaya kita ini mahir di bidang ini, di bidang membaca kitab kuning, yang pertama kali mahirkan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah mahirkan membaca Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan proses yang baik, santri ini cepat cerdas, caranya sering-sering membaca Al-Quran. Di sini ini semua santri ini kalau membaca Al-Quran itu setiap selesai jamaah. Jadi setiap selesai jamaah subuh baca Quran, jamaah duhur setelah duhur baca Quran, setelah asar baca Quran, setelah maghrib baca Quran, setelah isya baca Quran. Jadi santri-santri yang ngikutin program Arba'in, saya wajibkan membaca Al-Quran sehari semalam 5 kali, minimal 5 kali. Dan ini membaca Al-Qurannya tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi ada yang menghafal. Yang belum lancar setoran bin Nador, sedangkan yang lancar wajib menghafal Al-Quran. Ya, dikatakan banyak ulama bahwa dibalik membaca Al-Quran itu mampu mencerdaskan otak. Dibalik sering membaca Al-Quran mampu menurunkan lendir-lendir di dalam otak sehingga
sangat mudah untuk berpikir dan menghafal. Itu yang pertama. Nomor dua, santri tidak boleh jajan di pedagang kaki lima. Tidak boleh jajan di pedagang kaki lima. Kenapa santri ini saya larang untuk jajan di pedagang kaki lima? Sebab, dengarkan, pedagang kaki lima, barang dagangannya yang diiderkan ke sana kemari dari kampung satu ke kampung yang lain, dari RT satu ke RT yang lain. Ini jajanan ini, makanan ini pernah dilihat anaknya fuqara masakin, pernah dilihat, diamati oleh orang-orang miskin, sehingga makanan itu dicabut keberkahannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanan ini kalau dikonsumsi sama santri yang ikut program Arba'in, menjadikan santri dedel, menjadikan santri tidak limpah dalam hafalan. Makanya di sini kalau ada pedagang kaki lima pasti kalau ngetem di sini nggak ada yang beliin, santri nggak ada yang beli. So mamanya ada yang beli mungkin orang kampung. Mungkin di pondok-pondok lain tidak begitu diperhatikan seperti itu. Jadi apa itu? Ini bukan apa itu? Bukan dalam rangka apa itu memberhentikan rezekinya pedagang keliling, enggak. Tapi ini adalah sistem untuk mendapatkan keilmuan yang baik. Itu dua. Nomor tiga, kalau makan jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Jadi santri ini kalau makan, kalau ngikuti program saya, makan ya makan, jangan sampai kenyang. Satu hari kamu makan 5 kali nggak jadi masalah. Yang penting kalau makan jangan kenyang. Ustaz, mosok makan no lapar. Bahasanya bukan gitu. Jadi makan ya makan. Sekali sudah ada rasa kenyang, berhenti. Jangan dilanjut nyampe tet. Jangan dilanjut. Kenapa bisa seperti itu? Sebab makan yang kenyang, di waktu perut kita isi dengan kenyang, itu menjadikan banyak lendir di otak, sehingga menjadikan otak tidak limpah, otak tidak mudah untuk menghafal. Paham? Di antaranya lagi nomor 4, menyedikitkan tidur. Kalau pengen hasilnya bagus, tidurnya santri usahakan hanya 4 jam. Yaitu jam kajian sampai jam 12. Setelah jam 12 baru tidur, berarti jam 1, jam 2, jam 3. Jadi jam 12 tidur, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Anggap saja jam 12 tidur tapi masih ketip, kemudian setengah 1 baru tidur, kemudian berarti jam 4 bangun untuk melaksanakan jamaah subuh, masih setengah jamnya dibuat tidur. Nanti kalau qailulah, yaitu waktunya ini antara jam 11 sampai zuhur, biasanya santri tidur, namanya tidur qailulah, walaupun hanya sebentar. Kemudian setelah ini terpenuhi, nomor 5, santri tidak boleh mikir uang. Tidak boleh mikir uang. Sehingga santri di sini ini dilarang mutlak minta kiriman. Adapun kirimannya biar kesadaran orang tua sendiri. Andri, sini sebentar.
Sini sebentar, sini sebentar. Sebentar. Kamu, Fa, kamu. Nama kamu siapa? Wafa. Lengkapnya siapa? Amadati Rafa. Dari mana kamu? Indramayu. Ini dari Indramayu. Selama kamu di sini pernah nggak kamu minta kiriman orang tua? Belum pernah minta kiriman ya? Belum. Apakah kamu kelaparan di sini? Ya. Tidak. Ini Wafa ini dari Indramayu, selama di sini tidak pernah mikir apa? Tidak pernah mikir iuran. Makanya kalau saya nanya sama Wafa, coba Wafa ini pegang. Ini saya tanya, apa fa'il? Ada berapa fa'il? Sebutkan. Ada berapa hukum-hukum fa'il? Sebutkan. Apa naibul fa'il? Apa mubtada? Bismillah jibak kalimah. Sebab mabni murab. Sebab mabni apa? Ta'alluq pada lafaz. Faedahnya ismi kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya. Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigat bina matinya ismun aslinya. Coba dialah. Ulibatil wawu alifan udifatil wawu udifatil alifi fi awalihi. Ini apa itu kalau saya tanya pasti dedek itu butuh kecerdasan ini. Awalhi kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab mudhofilah. Alamatnya? Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigat Allahiyah. Sigat isim jamid dan gitu. Jadi apa itu butuh kelimpatan. Ini supaya yang limpat memang seperti itu. Harus fokus memikirkan pelajaran, jangan memikirkan uang. Makanya di sini kalau ada santri kemudian minta kiriman, kok ketahuan saya, maka saya tajir berdiri di pinggir jalan kemudian baca Yasin. Ini mungkin keistimewaan di pondok sini yang tidak terjadi di pondok lain. Di pondok lain santri nggak apa itu rata-rata minta kiriman, tapi di sini nggak ada yang kiriman. Nih apa itu program di sini seperti itu. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat semacam ini, cara untuk mempelajari itu hanya memahami kalimah saja. Kalimah itu adalah apa kalimah? Ucapan yang satu. Di sini sistem saya menyampaikan ilmu tidak memakai nadoman, tidak berupa imriti, tidak berupa alfiyah, tidak berbentuk nadoman, tapi pemahaman kalam nasar. Jadi saya sampaikan apa itu tidak berbentuk. Ini nanti ada ngaji virtual jam 9. Ini ada rumusnya. Rumusnya itu cuma 3 doang. Kalimah isim, kalimah fi'il, kemudian kalimah huruf. Biasanya kalau di kitab-kitab
itu isim dulu, fi'il dulu, kalimat huruf. Tapi kalau saya tidak, saya balik. Tak terangkan isim dulu, kemudian fi'il, kemudian huruf. Fi'il kemudian isim. Jadi huruf dulu, fi'il, kemudian isim. Kenapa kok kalimat huruf dulu? Sebab materinya kalimat huruf hanya sedikit. Biasanya anak kecil itu lebih senang mempelajari yang ringan-ringan saja, yang mudah-mudah saja. Makanya jangan heran ada seorang kiai mendidik kepada muridnya untuk memahami atau membaca Al-Quran. Pasti yang diajarkan pertama kali bukan surat Al-Baqarah, tapi Qul a'udzu binas, Qul a'udzu bil falaq, Qul huwallahu ahad, tabat yada, idza jaa, Qul ya ayyuhal kafirun, inna a'tainakal kautsar, terus nyampe juz amma rampung. Ini sistem namanya. Begitu juga saya yang saya terangkan nanti kalimat huruf dulu. Kalimat huruf saya, jadi semisal ya ada lafaz, saya suruh untuk menunjuk lafaz itu kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa, murab apa, mabni. Kalau kalimat huruf pasti mabni. Mabni apa, sebab apa, sebab apa, kemudian mabninya apa, kemudian ta'aluk pada lafaz apa, kemudian faidahnya apa. Ini materi yang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah khatam. Ustaz? Jadi untuk menjelajah kalimat huruf itu paling hanya menunjuk itu kalimat apa, sebab apa, mabni apa, murab, sebab apa, mabninya apa, ta'aluknya pada lafaz apa, faidahnya apa. Kalau sudah menguasai materi ini khatam, artinya kamu sudah menguasai 33% dari ilmu nahwu sorof lughat. Setelah memahami kalimat huruf, kemudian memahami kalimat fi'il. Kalimat fi'il ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nanti juga gitu dipahami lafaz, kamu tunjuk itu kalimat apa, sebab apa, kemudian mu'rab apa, mabni. Kalau mabni pasti mabni. Mabni, sebab apa, mabninya apa, mabninya, kemudian sigot apa, kemudian bina apa, kemudian iklalnya bagaimana, bina apa, kemudian kiasnya bagaimana. Madinya dulu ya, madinya apa, kemudian kiasnya bagaimana, kemudian iklalnya apa. Udah selesai khatam. Nanti kalau murab biasanya kalau fi'il murab itu kan fi'il mudhari. Kalau murab paling meneliti lafaz. Kita tunjuk lafaz itu kalimat apa, sebab apa, mabni apa, murab, mabni apa, murab. Sebab kalimat fi'il mudhari itu ada yang mabni, ada yang murab. Kemudian sebab apa, mabninya apa, umpamanya mabni. Kalau i'rab berarti i'rabnya apa, sebab apa, kemudian alamatnya apa, kemudian sebab apa, kemudian sigotnya apa, kemudian binanya apa, kemudian madinya apa, kemudian kiasnya bagaimana, kemudian iklalnya bagaimana. Udah selesai khatam. Ini kalau sudah menguasai ini artinya sudah menguasai 33%, ditambah 33% berarti 66% ilmu nahwu sorof lughat terkuasai. Sekarang tinggal kalimat isim. Isim ada mu'rab, yang paling banyak mu'rab, paling sedikit mabni. Caranya kita teliti lafadznya, kita tunjuk kalimatnya kalimat apa, sebab apa, kemudian mabni apa, mu'rab. Kalau mu'rab jelas mu'rab sebab apa, kemudian bagaimana berubahnya,
Bagaimana berubahnya? Kemudian i'rabnya apa? Sebab apa? Kemudian alamatnya apa? Kemudian sebab apa? Kemudian makrifat apa nakirah? Kemudian sebab apa? Kemudian sigotnya apa? Kemudian binanya apa? Kemudian madinya bagaimana? Kemudian bagaimana kiasnya? Kemudian iklalnya bagaimana? Udah selesai, katam. Nanti kalau mabni juga gitu. Kita teliti lafaz, kemudian kalimahnya apa? Sebab apa? Mabni. Sebab apa? Di sini nggak perlu diberi sebab. Mabni sebab apa? Mabninya apa? Mabninya apa? Kemudian sigot. Kemudian apa itu kalau mabni berarti mahal. Mahalnya apa? Sebab apa? Kemudian sigotnya. Sigotnya apa? Kemudian binanya apa? Kemudian madinya bagaimana? Kemudian iklalnya. Kemudian kiasnya. Kias, kemudian iklal. Udah selesai. Ini adalah rumus untuk mempercepat pemahaman nahwu sorof lugat. Dari lafaz ini, dari kalimat nyampe marifat nakirah, ini namanya nahwu. Dari sini nyampe sini, dari sini nyampe sini namanya sorof. Kemudian maknanya namanya lugat. Jadi ilmu nahwu itu hanya meneliti kalimat apa, sebab apa, murab apa mabni, sebab apa, mabni apa murab, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah. Dah selesai. Itu nahwu. Makanya nahwu itu adalah perubahan akhir kalimat. Anggap saja saya membuat contoh semisal Zaidun semisal. Pada lafaz Zaidun bisa dun, bisa dan, bisa din. Ini namanya nahwu. Sedangkan za ya dal ini namanya sorof. Sedangkan maknanya ini maknanya kan zaid. Maknanya kan zaid. Orang namanya zaid. Ini namanya lugat. Paham Ustaz? Jadi nahwu itu adalah perubahan akhir kalimat. Dun dan din. Zaidun, zaidan, zaidin namanya nahwu. Tapi kalau sorof za ya dal. Perubahan fa fi'il, ngain fi'il, lam fi'il namanya sorof. Sedangkan makna zaid, ya, nama ini namanya kan namanya zaid. Ini namanya lugat. Paham ya? Jadi inti kata rumusnya cuman ini saja. Sampeyan menguasai rumus ini, materinya pantingan cari sendiri semisal atau mengikuti saya program saya. Insya Allah selesai. Ini kalau saya bahas sungguh-sungguh menggunakan sistem arba'in, maka hanya 2 hari materi sudah selesai. Setelah 2 hari praktek di kitab. Alhamdulillah kalimat isim sebab al dan musnatin murab sebab bisa berubahnya alhamdulillah robnya roba sebab mutati isim dokin lagu khobar alamannya tuh sebab bisa murab musari marifat sebab al sigot masdar bina soki sulasi matinya hamidah kiasnya hamidahnya madu hamdan mamadan hamidun mada kemamudun imat latamat mamadun gitu. Terus lillahi dalam kalimat huruf jar sebab tidak betul tanda kalimat jumlah fi'il mabni sama tidak bisa berubah mabni kasrah ta'alluq pada abda ta'alluq pada istiqalah takainul faidahnya milki Allah gitu terus dijelajah terus dijelajah insya Allah 40 hari mampu menguasai satu kitab. Apabila kita mampu menguasai satu kitab dengan sistem seperti saya ini,
maka selesai sudah. Ngerontoki deteksi kata, ngerontoki membuatan. Yang terpenting adalah yang panjenengan siapkan. Yang pertama harus punya kamus munawir. 1, harus mempunyai, terbalik ya, harus mempunyai kitab Al-Munawir. Nomor 2, harus mempunyai Amsilatut Tasrif. Mana Amsilatut Tasrif? Mana? Harus punya Amsilatut Tasrif. Mana? Jadi ini. Nomor 3, harus punya iklal. Jadi yang disediakan, yang dibutuhkan kamus munawir 1. Nomor 2 adalah Amsilatut Tasrif. Nomor 3 adalah iklal. Kamus munawir, Amsilatut Tasrif, iklal. Yang terakhir adalah materi arba'in dari saya. Kalau menggunakan jurumiyah masih tidak bisa untuk mendeteksi kata, terlalu ringkas. Kalau menggunakan imriti, maka kamu hafalan imriti 1 bulan kadang-kadang gak rampung. Kalau menggunakan alfiyah, apalagi alfiyah, gak rampung juga. Makanya menggunakan sistem saya, namanya arba'in, yaitu pertemuan pembahasan materi nahwu shorof lugat selama 40 hari. Itu yang asli tidak lama. Kalau saya sampaikan sama Ustadz ini 2 hari selesai Ustadz. Tapi syaratnya 2 hari di sini terus. 2 hari di sini terus. Jadi setelah Isya ngaji nyampe jam 9, jam 9 istirahat makan malam, jam 10 ngaji lagi nyampe jam 12, kemudian bar subuh ngaji lagi nyampe jam 8, jam 8 istirahat makan pagi sarapan, jam 9 ngaji lagi nyampe jam 11, jam 11 tidur kailulah nyampe jam 12, jam 12 jamaah, kemudian ngaji lagi nyampe asar ngaji lagi nyampe jam 5, jam 5 makan siang. Jadi makannya di sini ini jam 8 makan pagi, jam 5 makan siang, jam 9 malam makan malam. Nanti setelah maghrib juga gitu, setelah isya seperti itu. Makanya cepet. Yang jadikan nggak cepet, yang asli gelendah, gelendeh, gluwah, gluweh, nyunta, nyante. Akibatnya nggak cepet. Apalagi kadang-kadang ngajinya, kadang-kadang setelah maghrib ngaji shorof, setelah ngisya ngaji tafsir Jalalain, setelah subuh ngaji tafsir, setelah subuh setoran Quran, setelah duhur baru ngaji sistem arba'in seperti ini. Ya butuh setahun. Jadi sistem saya ini kalau saya sampaikan butuh setahun. Tapi berhubung saya kajian secara maraton, tidak menjadi 1 tahun, tapi cukup 280 kali pertemuan di 40 hari. Sekian dari saya. Ini adalah kuat tuntas tentang sistem saya arba'in. Dan akhirnya kurang lebihnya, karena setelah ini ada kajian virtual jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.